Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bacaan Injil hari ini 17 Oktober 2021 diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami berharap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang hendak kuperbuat bagimu?" Jawab mereka, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang, kamu harus meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tujuan yang paling membahagiakan manusia adalah bertemu dengan Sang Penciptanya. Dalam perikop hari ini, para murid justru tidak sekedar menghendaki ingin bertemu dengan Allah, tetapi mereka juga menginginkan sesuatu yang lebih, yakni duduk di sebelah kanan Allah. Gereja mengartikan istilah duduk di sebelah kanan Allah Bapa tidak terbatas dengan pengertian kata duduk, sebagaimana kita pahami pada dua orang yang duduk bersebelahan. Karena kata duduk sendiri mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar meletakkan tubuh kita sedemikian di kursi atau di tempat duduk. Maka Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa
karena ia tinggal bersama-sama Bapa dan mempunyai kuasa kepemimpinan yang diterimanya dari Allah Bapa. Lalu, mengapa para murid meminta soal duduk di sebelah kanan Allah? Bukankah seharusnya mereka sudah bahagia dengan selalu bersama-sama dengan Yesus? Mereka meminta hal itu karena para murid yang selama ini merasa selalu bersama Tuhan, merasa dirinya sudah layak, sudah pantas mendapatkannya. Tetapi mengapa Yesus mengatakan hal duduk di sebelah kanan atau kiri tidak berhak memberikannya? Seolah-olah Yesus tidak memberikan jaminan masuk surga pada murid-muridnya. Yesus menekankan bahwa soal duduk di sebelah kiri atau kanan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Ini berarti tidak setiap kita dapat menempati posisi duduk di samping Yesus, tetapi hanya mereka yang pantas untuk menempatinya. Yang pantas menempati posisi itu adalah mereka yang mengikuti teladan dan ajaran Yesus, mencintai Tuhan dan sesama, membantu yang tidak berdaya, memperhatikan yang terlantar, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, manis dalam tutur kata dan perbuatan amal lainnya. Gambaran para murid dalam Injil hari ini sebenarnya tidak jauh dari gambaran orang-orang yang merasa dekat dengan Allah. Aktif ke gereja, yang selalu terlibat dalam kehidupan menggereja, rajin berdevosi, rajin berpuasa, atau bahkan beramal, atau bahkan dia sendiri sebagai pengurus gereja. Permintaan seperti ini seringkali juga kita dengungkan dalam doa-doa kita, karena kita mengharapkan kehidupan yang penuh kebahagiaan di kehidupan abadi bersama dengan Allah, untuk turut menikmati kebahagiaan dalam keluarga Allah. Atau kita juga sering menyampaikan bentuk permohonan-permohonan kita dalam bentuk lain yang membutuhkan sebuah jawaban atau kepastian dan harapan yang besar. Sebagai anak Allah, kita tentu kerap meminta dalam doa, sama seperti para murid tadi, mengharapkan sebuah jawaban. Namun pernahkah kita berpikir bahwa keinginan kita ini didukung dengan tindak tanduk dan perilaku kita? Ataukah permohonan kita ini hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan tanpa sedikit pun usaha dari kita? Maka permintaan atau doa yang dikabulkan adalah mereka yang memang pantas menerimanya karena perbuatan dan kasih-Nya. Dengan demikian, gambaran orang-orang beriman yang tampak aktif ke gereja, rajin berdoa, dekat dengan Tuhan, ternyata tidak digaransi oleh Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah, atau tidak digaransi bahwa doa-doanya akan dikabulkan. Lalu, doa seperti apa
yang dikabulkan oleh Tuhan. Sikap, teladan hidup, dan perbuatan kita akan menjawabnya. Apakah kita pantas dan layak mendapatkannya? Seperti yang disampaikan oleh Yesus pada Injil hari ini, bahwa mereka yang melakukan kehendak Allah, yang ikut memikul salibnya, itulah yang mendapatkan ganjaran dari Allah itu sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu telah rela memanggul kesalahan-kesalahan kami dan rela pula menderita untuk menyelamatkan semua orang. Jiwailah kami dengan semangatnya, agar kami pun bersedia memikul beban sesama kami, seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.